Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wa la illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, baik yang hadir secara offline maupun online, alhamdulillah wa syukurulillah, kita masih mendapatkan berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, dan nikmat yang lain sehingga kita bisa menjalankan berbagai tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Dan dalam ini kita akan mengkaji fikih ibadah, dan kita langsung masuk pada masalah-masalah puasa yang akan kita jalankan menjelang bulan suci Ramadan insyaallah. Pada pertemuan pertama kita sudah menyinggung masalah puasa ala kadarnya, dan insyaallah akan lebih lengkap kalau kita bacakan teksnya atau matan dari Risalah Amaliyah Fatwa-Fatwa Rahbar. Puasa atau makna saum, makna puasa atau definisi puasa pada masalah 917 dalam kitab ini dikatakan as-saumu fi syari'atil islamiyatil muqaddasati huwa ayyam tani'al mukallafu 'anil ta'ami wasyarabi wasairil umuril lati sayati bayanuha tafsilan fi tamamin nahari min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi imtisalan li amrillahi ta'ala. Puasa artinya seorang mukallaf, seorang yang telah dewasa secara syar'i, dia mencegah dirinya, menjauhkan dirinya dari berbagai makanan dan minuman, dan juga menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasanya, yang nanti akan dijelaskan secara terperinci. Fi tamamin nahadis, pada seluruh siang hari. Pengertian seluruh siang hari dijelaskan min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar, yaitu mulai waktu subuh atau fajar shadiq, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Ini pun perlu penjelasan. Imtisalan li amrillahi ta'ala, untuk tujuan menjalankan dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang pengertian atau makna dan definisi as-saum, puasa. Baik Sunni maupun Syiah sama saja tentang pengertian puasa tersebut, hanya berbeda sedikit mengenai ta'rif puasa tersebut. Masalah berikutnya, al-mi'yar syar'i fi waqti sami huwa al-fajr shadiq wa ihrazuhu mawqulun ila tashkhisil mukallaf. Untuk menentukan mulainya waktu puasa, itu tolak ukurnya adalah waktu fajar shadiq, yaitu ketika tiba waktu sholat subuh. Itu tolak ukur syar'i mengenai dimulainya waktu berpuasa. Adapun menentukan waktu fajar shadiq tersebut, itu diserahkan kepada mukallaf. Dia bisa meneliti sendiri, bisa mencari, mungkin menggunakan jam yang ada setelah menetapkan
fajar shadiq bisa menentukan jam. Bahkan bisa juga dengan menggunakan atau mendengarkan azan. Ketika azannya kita yakini betul-betul bisa dipercaya. Itu mengenai tolak ukur mulainya waktu berpuasa. Masalah berikutnya, la farqa bainal layadil muqmirati wa ghairiha fi tulu'il fajri. Waqti wujubil imsaki li ajli siyami. Tidak ada perbedaan antara malam-malam terang bulan seperti mulai malam 13, malam 14, malam 15 itu bulan sangat terang. Ketika malam-malam bulan Hijriah tentunya. Dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara malam terang bulan dengan yang tidak terang bulan atau gelap bulan. Mengenai terbitnya waktu fajar shadiq, mengenai dimulainya waktu berpuasa. Ya. Sebab ada sebagian ulama mengatakan bahwa ketika malam terang bulan itu agak digeser waktunya. Ya. Misalnya waktu sholat subuh agak mundur sedikit kalau malam terang bulan. Itu pendapat sebagian mujtahid, sebagian marja. Tapi kebanyakan pendapat mujtahidin, kebanyakan pandangan para maraji, juga pandangan rahbar, tidak ada perbedaan antara malam terang bulan dengan malam yang bukan terang bulan. Sama saja. Ya. Yaitu waktu mulai imsak, mulai mengerjakan puasa ketika datang atau terbit waktu fajar shadiq, yaitu waktu salat subuh. Masalah berikutnya, adal mu'minin al-muhtaramin ayyadahumullahu ta'ala wa min ajli riayatil ihtiyati bin nisbati lil imsaki fi shaumi ay yabda'u bil imsaki min hini syuru'i fil adhani fi wasailil i'lan. Ini fatwa dari rahbar berkaitan dengan orang-orang kaum muslimin yang berada di negara Iran tentunya. Karena ini di Salam Aliyah pertama ditulis di Iran dan ditujukan untuk orang-orang Iran. Nah, itu kita harus mengetahui perbedaan antara kita Indonesia dengan di Iran. Beliau mengatakan bahwa kaum mukminin yang terhormat, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka untuk menjaga dan memperhatikan ihtiyat atau kehati-hatian terkait masalah imsak puasa atau mulai berpuasa. Hendaklah mulai berpuasa itu mulai menahan diri dari mulai dikumandangkannya azan di media-media massa, ya. Nah, tentu berbeda karena kalau media massa seperti radio, televisi dan yang lainnya kalau di Iran itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga seragam. Dan mereka memperhatikan betul waktu-waktu syar'i sehingga tidak ada kekhawatiran ada yang lebih cepat, lebih lambat atau seenaknya begitu karena sudah diatur, ditata sedemikian rupa. Dan kita yakin ketika masuk azan subuh maka langsung kita mulai berpuasa. Itu ihtiyatnya. Bahkan disunatkan kita mulai imsak, mulai tidak makan, tidak minum, tidak merokok, mulai berpuasa beberapa menit atau 5 menit sebelum tiba waktu subuh. Itu disunatkan. Jadi jangan sampai ketika pas azan baru imsak, baru mulai berpuasa. Disunatkan sebelum azan dikumandangkan. Untuk kita Indonesia bagaimana? Ya kita harus hati-hati. Tinggal tergantung yang azan misalnya di daerah kita, di masjid dekat rumah kita, yang azan itu orang yang mengerti, yang jujur, yang alim, yang perhatian waktu ataukah tidak. Nah, kalau biasanya azan itu tepat waktu, mereka mengerti hukum syar'i, bisa dipercaya, maka azannya menjadi patokan untuk kita mulai berpuasa. Karena mulai berpuasa itu imsak ketika terbit fajar shadiq atau ketika masuk waktu subuh itu sama antara pandangan ahli sunnah dengan Syiah Imamiyah. Tidak ada perbedaan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pandangan Syiah itu lebih lambat itu salah. Ya, keliru. Jangan sampai salah. Tapi kalau salah dikatakan bahwa pandangan Syiah waktu azan subuhnya atau mulai puasanya
lebih lambat 10 menit atau seberapa jam. Sehingga ketika azan dikumandangkan, azan subuh di masjid sebelah, dan waktu subuh betul-betul sudah masuk, masih merokok, masih minum atau makan cemilan, berarti itu membatalkan puasa dengan sengaja. Harus hati-hati. Karena waktu subuh, waktu imsak untuk puasa itu sama saja. Tidak ada perbedaan antara pandang ulama ahli sunnah dengan ulama syiah imamiyah. Masalah berikutnya, idza hasalal itmi'nanu lis-shaimi bi annal adzana qad budi'a bihi min hini dukhulil waqti yajuzu lahul iftaru bi majarradi syuru'i fil adzan wa la yajibu alaihi al-intidharu hatta intihaihi. Ini masalah iftar, masalah berbuka puasa. Jadi apakah berbuka puasa itu ketika azan tiba harus menunggu azan selesai baru boleh iftar, ataukah pas azan mulai boleh iftar? Nah, ini yang mana? Dikatakan di sini apabila seorang mukallaf mendapat keyakinan dalam dirinya, merasa yakin bagi orang yang berpuasa itu bahwa azan telah dimulai, maka ketika azan dimulai itu dia dibolehkan langsung iftar. Tidak harus menunggu azan selesai. Kan azan bisa menit 3 menit, paling panjang bisa sampai 5 menit. Ya, tidak perlu menunggu azan selesai untuk iftar. Kalau yakin azannya benar, azannya azan syar'i, pas mulai azan langsung mulai iftar, tidak ada masalah. Dibolehkan iftar ketika baru saja azan dimulai, asal azannya azan syar'i, azan yang benar dan jujur. Wala yajibu alaihil intidharu hatta intihai. Tidak wajib menunggu sampai azan selesai terkait masalah iftar puasa. Nah, cuma biasanya kebiasaan orang-orang Ahlul Bait, orang Syiah Imamiyah itu di mana-mana mereka biasanya melaksanakan sholat dulu baru iftar begitu. Ya sholat biasanya berjamaah di masjid, sholat maghrib langsung isya baru iftar. Jadi iftarnya itu setelah sholat. Kenapa demikian? Karena kata Imam Ja'far Shadiq, ketika sholat dulu baru iftar, maka pahala sholatnya bisa 2 kali lipat. Yaitu pahala sholat dan pahala sholat yang kedua ketika sedang berpuasa. Belum iftar. Lebih banyak pahalanya. Karena itu disunatkan bagi yang kuat, bagi yang mampu, sholat dulu, baru iftar. Dan juga lebih menenangkan nantinya. Ya. Bagi misalnya orang yang suka makan atau habis makan nanti merasa ingin istirahat atau ingin santai, kalau sudah sholat sudah tenang. Kalau belum sholat, ya iftar dulu, nanti sudah kenyang, sudah merasa ingin istirahat, sementara belum sholat. Maka disunatkan sholat dulu, ya baru iftar. Itu ajaran dari Imam Ja'far Shadiq yang perlu kita perhatikan. Jangan tergesa-gesa untuk melakukan iftar. Artinya kalau kita terlambat iftar, terlambat sampai 10 menit, setengah jam, puasa kita sah. Nggak ada masalah. Baik kita sengaja ataupun tidak, baik kita sengaja menunda iftar sampai nanti berapa menit kemudian, sampai 5 menit lagi, 10 menit lagi, setengah jam lagi. Atau Anda ada halangan sehingga terlambat iftarnya, puasanya sah. Nggak ada masalah. Tapi kalau iftar duluan ternyata belum masuk waktu, ini bermasalah. Puasanya tidak sah dan bahkan kalau teledor bisa terkena kafaroh. Bisa iftar belum waktunya. Karena ibadah itu harus pas betul. Nggak boleh kurang, nggak boleh bertambah. Nggak boleh maju, nggak boleh mundur. Harus pas betul. Seperti apa namanya? Baut ya. Baut dengan murnya itu, dengan ringnya itu harus pas. Ketika kekecilan ya dia nggak masuk, nggak bisa mengencangkan. Ketika dia lubangnya kebesaran, kendor, nggak bisa juga mengencangkan. Ya, kalau kita buka sesuatu misalnya harus pas betul, sehingga bisa menguatkan, bisa mengencangkan, bisa bermanfaat, ya bisa digunakan. Ibadah begitu, baik itu sholat, puasa, haji dan seterusnya harus pada waktunya. Setelah masuk waktu, kalau sudah di luar waktu maka nggak sah, qadha jadinya.
Sebelum masuk waktu, ya tidak sah karena belum masuk waktu. Baik itu sholat, puasa, dan lain sebagainya. Karena itu untuk masalah iftar perlu diperhatikan, jangan tergesa-gesa sehingga nantinya iftar belum masuk waktu. Maka bisa membatalkan puasa dengan sengaja, bukan saja batal, bukan saja tidak sah puasanya, bahkan bisa terkena kafarah. Itu mengenai akhir Ramadan, awal Ramadan, dan sebagainya. Sholat pun demikian ya. Sholat misalnya ketika katakanlah azan zuhur jam berapa? Jam 12. Ya. Kita mulai sholat jam 12 kurang 1 menit. Walaupun kurang 1 menit, karena belum masuk waktu ya tidak sah sholatnya. Nah, selesai waktu zuhur asar misalnya maghrib jam 6. Kita lewat sedikit, lewat 1 menit. Ya tidak sah. Harus qadha begitu. Tidak harus pas waktunya dalam ibadah. Berubah sedikit saja maka tidak sah. Sekalipun sholatnya benar, puasanya benar, sesuai dengan syariat, fikihnya benar. Allah terima fikihnya. Nabi al-Bait menerimanya. Tapi kalau belum waktunya, sebelum masuk waktu atau waktu, tetap akan ditolak. Apalagi kalau tata cara ibadahnya tidak benar. Ketika wudhunya salah, wudhunya berantakan, wudhunya nggak benar, sholatnya akan rusak semuanya. Gitu. Ya, Quran menjelaskan wudhu itu 2 basuhan dan 2 usapan. Membasuh muka dan tangan, mengusap kepala dan mengusap kaki. Quran tidak menjelaskan wudhu itu dengan mengguyur kaki, dengan basuh kaki, tidak ada. Di dalam Islam Al-Quran, Islam dari Allah lewat kepada Rasulullah Al-Bait, wudhunya bukan disiram, bukan diguyur, bukan dibasuh untuk kaki, tapi diusap. Quran telah menjelaskan. Nah, kalau disiram bagaimana? Berarti bermasalah. Bacaan Al-Quran yang bisa dianggap tidak sah. Kalau nggak sah sholatnya bagaimana? Jadi bermasalah. Harus hati-hati dalam manusia ibadah, harus pas betul. Untuk fikih harus kita pahami dengan baik sehingga ibadah kita menjadi benar insya Allah. Berikutnya adalah masalah bagian-bagian puasa. Aqsa musaumi, bagian-bagian puasa. Ia yaitu ada puasa wajib, ada puasa mustahab, puasa sunat, ada puasa makruh, ada puasa haram. Ada 4 macam puasa ini. Pertama, as-shaumul wajib, puasa yang hukumnya wajib. Bagi yang memenuhi syarat, yaitu mukallaf, sudah dewasa syar'i, kemudian berakal sehat, ya, dan tidak ada halangan, tidak haid dan tidak lainnya. Itu puasa wajib dilakukan. Apa contohnya? Min qabili shaumi syahri Ramadan al-mubarak. Seperti berpuasa pada bulan suci Ramadan. Itu puasa wajib. Ya. Bagi yang meninggalkannya dengan sengaja setelah syarat terpenuhi, maka dia berdosa besar. Pada halangan, maka nanti dilihat apakah wajib qadha atau bagaimana. Itu yang pertama, puasa wajib. Yang kedua, as-shaumul mustahab. Puasa sunat. Ya. Jadi kata-kata mustahab sama dengan as-sunnah atau al-mandub, sama saja. Puasa yang disunatkan, yaitu tidak wajib tapi dianjurkan. Min qabili shaumi syahrai Rajab wa Sya'ban. Contohnya seperti berpuasa pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dalam hadis kita sering mendengar bahwa Rasulullah setiap tahunnya menyambung puasanya dari mulai bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Jadi Rasulullah dan Ahlul Bait alaihissalam, para imam ma'asum yang suci, mereka berpuasa 3 bulan berturut-turut. Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ini sangat bagus kalau kita bisa menirunya. Kalau nggak bisa ya semampunya. Karena puasa sunat nggak ada paksaan, semampunya. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Minimal 1 hari di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Ramadan wajib sebulan penuh berpuasa. Yang ketiga adalah as-shaumul makruh, puasa yang makruh. Ya. Makruh itu apa artinya? Makruh dalam ibadah artinya pahalanya berkurang. Itu mana makruh. Ya. Tadinya pahalanya 100, karena melanggar kemakruhan, jadi pahalanya menjadi 70, 60 begitu, berkurang. Jadi makruh dalam ibadah apa artinya?
Artinya pahala berkurang dalam ibadah tersebut. Min qabili shaumi yaumi Asyura, seperti berpuasa pada hari Asyura. Ya. Pada hari Imam Husain alaihissalam mereguk syahadah di medan Karbala. Ya, di Irak. Kota Karbala adalah di Irak. Nah, seorang mukmin berpuasa pada hari itu, hari Asyura, karena niat karena Allah berpuasa, bukan karena yang lainnya, itu makruh. Artinya pahalanya berkurang. Yang tadi pahalanya 100 katakanlah menjadi 50, menjadi 60 begitu. Berkurang pahalanya. Yang keempat adalah as-shaumul haram, puasa yang diharamkan. Jadi di samping ada puasa wajib, puasa sunat dan puasa makruh, juga ada puasa haram. Apa itu puasa haram? Min qabli shaumi yaumil aidain, seperti puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri wa awal Syawal itu pada tanggal 1 bulan Syawal, setelah selesai bulan puasa itu haram berpuasa. Hari itu saja, satu hari saja. Wa Idul Adha, juga pada hari Idul Adha, yaitu al-ashir min Dzulhijjah, pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu diharamkan berpuasa. Artinya orang yang berpuasa pada hari itu, pada satu hari Idul Fitri, satu hari Idul Adha, haram, berarti berdosa. Berarti ada ibadah walaupun karena Allah, walaupun benar fikihnya, kalau waktunya tidak tepat sesuai syariat menjadi haram, menjadi nilainya maksiat. Ini yang kita khawatirkan. Betapa banyaknya kita ini beribadah, kita menduga ada pahalanya karena Allah, fikirnya sesuai, nggak taunya itu malah bid'ah. Betapa banyaknya dalam ajaran kita yang kita tidak tahu karena kita nggak belajar, banyak sekali. Apalagi masalah-masalah yang terkait masalah ibadah sosial, ibadah politik, ibadah yang lain. Banyak sekali yang kita menyangka atau meyakini itu sunat atau wajib, nggak taunya itu bid'ah menjadi haram. Ya, sholat, puasa, haji begitu. Ketika salah dan karena nggak belajar, masa bodoh, jadi hajinya bukan saja ditolak, bahkan jadi haram, jadi maksiat. Sholat bukan saja nilainya ibadah, bahkan sholatnya sholat maksiat. Nah, jadi bermaksiat itu, berbuat dosa itu bukan saja mencuri atau berdusta, menggibah, merampok, misalnya menyakiti orang, enggak. Berbuat maksiat bisa dengan cara beribadah ketika caranya salah. Jadi bisa saja orang masuk neraka karena ibadahnya. Ya. Keyakinannya syirik tanpa disadari, walaupun syirik kecil atau syirik-syirik yang di bawah syirik akbar, bukan hanya menyembah berhala, ya. Bisa jadi karena fikihnya tidak dipelajari. Kayak tadi itu, ya, kata Imam Ja'far Shadiq, ada orang-orang yang ibadahnya 70 tahun enggak diterima. Karena ketika berwudu kakinya dibasuh, disiram. Kata Imam Ja'far Shadiq begitu. Ya, kita berusaha mempelajari, memperbaiki ibadah kita sesuai dengan syariat Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah, dan Rasul menurunkannya kepada ahlu bait mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa haram yang keempat. Masalah berikutnya adalah man ya'lamu bi anna shoma yusabbibu lahu ad-dararu aw khafa ad-darara min as-shaumi fala yajuzu lahu as-shaumu. Sekarang mengenai orang yang tahu, orang yang yakin bahwa puasa itu akan membahayakan dirinya, membahayakan kesehatannya. Orang yang yakin, ya, baik yakin karena pengalaman dirinya atau informasi dari dokter yang ahli, yang betul-betul bisa dipercaya bahwa puasa akan membahayakan dirinya. Ya, misal orang sakit mah yang sudah akut, sudah parah, dia pernah berpuasa tambah parah mahnya, dia pengalaman, berarti dia tahu sengaja berpuasa, itu haram puasanya. Jadi nggak ada nilainya, bahkan menjadi nilai maksiat, nilai berdosa. Sudah tahu berpuasa membahayakan dirinya, tetap berpuasa. Jangan berpuasa. Ada dokter memberitahu, antum ini sakit mah sudah parah sekali. Ini masuk bulan puasa, antum jangan puasa. Berbahaya. Kan dia ingin merasa
sebagai seorang abid, ahli ibadah, saya puasa, saya kuat, saya ingin mendekatkan kepada Allah, ingin ibadah, puasanya menjadi haram ketika membahayakan kesehatannya. Falau sama lam yasihha minhu bal fa'ala haraman, kata Rahbar. Kalau dia tetap berpuasa sementara membahayakan kesehatannya, maka lam yasihha, tidak sah puasanya. Bal fa'ala haraman, bahkan dia telah melakukan perbuatan yang haram, bermaksiat. Wala farqa fi dzalika baina ay yasul al yaqinu aw al khawfu min khilal tajribati syasiyati aw min khilali qawli at-tabib al-amini aw min mansya'in aqla'in akhar. Sekarang bagaimana seorang mukallaf memperoleh keyakinan bahwa puasa akan membahayakan dirinya? Nah, dengan 3 jalan, 3 cara. Pertama, dari keyakinan dirinya sendiri berdasarkan pengalamannya. Dia punya pengalaman setiap berpuasa sakit. Dia tahu berarti, maka nggak boleh berpuasa. Ya. Yang kedua, dari informasi atau kabar dokter yang bisa dipercaya. Dokter ahli, dokter pengalaman. Bisa dipercaya, memberikan kabar, kamu jangan puasa, akan berbahaya kesehatanmu. Nggak boleh berpuasa. Atau dari cara yang lain, yaitu dari mansa uqala'i. Dari jalan-jalan yang logis. Ya. Bukan hanya dokter. Misalnya teman kita, tetangga kita, kawan kita, siapa saja. Kalau dia itu memang alim, mengerti, pengalaman, tahu betul, walaupun bukan dokter, dan bisa dipercaya, maka kita ikuti pandangannya. Jangan berpuasa ketika membahayakan kesehatan. Masalah berikutnya adalah al-mi'yaru fi tahdidi ta'thir shaumi fi ijad al-maradi aw shiddatihi aw mudha'afatihi aw adamil qudrati ala shaumi huwa tashkhisus shaimi nafsihi. Nah, sekarang bagaimana untuk mengetahui tolak ukur bahaya bagi kesehatan ketika berpuasa? Pengaruh bahaya puasa itu bagaimana kita mengetahuinya? Bahayanya ringan atau bahayanya berat atau bisa berlipat ganda, atau kita nggak mampu berpuasa, ya itu gimana caranya? Dikatakan di sini tolak ukur untuk menetapkan dan membatasi pengaruh puasa ketika dapat menciptakan penyakit, baik itu penyakit yang ringan, penyakit yang berat, atau melipat gandakan, atau tidak mampu berpuasa. Tashkhisul shaimi nafsi. Itu ketentuannya, penetapannya tugas si mukallaf masing-masing. Ya. Mukallaf dia berusaha mencari lewat pengalamannya, lewat informasi dokter dan sebagainya. Yang jelas si orang yang berpuasa itu si mukallaf harus berusaha dari dirinya sehingga dia merasa paham. Bukan informasi buta artinya, harus ada usaha dari dirinya dan dia memahaminya. Karena kalau informasi buta, sekedar informasi dia terima langsung. Enggak. Informasi dilihat dari siapa datangnya. Orang pengalaman atau tidak, dokter atau bukan. Begitu. Nanti ketika berbeda dengan pengalamannya, akan ditentukan berdasarkan pengalaman dirinya. Nanti ada penjelasan berikutnya. Ketika ada kontradiksi antara informasi yang diterima dari dokter dengan pengalaman dirinya. Ya. Misalnya pengalaman dirinya, walaupun dia kondisi kurus, sakit, misalnya, dia berpuasa nggak apa-apa, begitu. Dan sehat-sehat saja, misalnya pengalaman dirinya, setiap berpuasa, walaupun agak sakit perutnya, tapi nggak apa-apa, sehat, selamat begitu. Pengalaman dirinya. Tapi ada informasi dari dokter, ketika dia kata dokter, kamu jangan berpuasa, akan berbahaya. Kan kontradiksi. Dokter, saya berpuasa nggak apa-apa. Dokter bilang, jangan berpuasa. Nah, ketika kontradiksi yang dimenangkan adalah pandangan dirinya, pengalaman yang lebih kuat, gitu. Apalagi informasi dari orang lain yang bukan dokter. Ya. Wa alaihi falau akhbarahu at-tabibu bi anna shawma mudhirrun bihi walakinahu la ya'taqid bidzalika min khilal tajribatihi syakhsiyati fa yajibu alaihi shawmu hina idzin. Ini ada penjelasannya. Dengan dasar itu maka apabila seorang dokter memberikan informasi, memberikan kabar bahwa puasa akan membahayakan dirinya, mengganggu kesehatannya, tapi dia nggak yakin dengan informasi dokter itu, nggak percaya begitu.
Karena pengalaman pribadinya tidak demikian. Maka ketika itu dia wajib berpuasa mengikuti pandangan dirinya berdasarkan pengalamannya. Dan siapa dokter, dia singkirkan. Wa hakadha law akhbarahu at-tabibu bi anna as-sawma laysa bidarran bihi walakinnahu i'taqada ad-darra min as-sawmi. Begitu pula kalau sebaliknya. Dia ke dokter, dokter saya puasa nggak di bulan Ramadan? Dokter memeriksaanya, kamu puasa nggak apa-apa, sehat, puasa saja. Tapi pengalaman dirinya setiap berpuasa dia sakit. Misalnya, kebalikannya, dia jangan berpuasa. Yang diikuti adalah pengalaman dirinya. Dokter itu pengalaman luar atau informasi luar harus disingkirkan, dikalahkan oleh pengalaman dirinya. Au khafa ad-darara law sama fala yajuzu lahu shaumu min fi hadhil hala. Atau dokter bilang berpuasa nggak apa-apa, tapi dia merasa khawatir betul karena ada pengalaman atau tanda-tanda berpuasa akan membahayakan dirinya, maka dia jangan berpuasa. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa pengalaman diri itu lebih dimenangkan, lebih dikuatkan, dan harus diambil daripada informasi orang lain. Dan masalah ini, harta informasi marja pun nggak berguna. Karena marja mesti menentukan hukum, bukan menetapkan misdaknya. Ya. Marja hanya menetapkan hukum. Misalnya, katakanlah air yang terkena darah menjadi najis, haram diminum. Hukumnya haram. Itu marja berfatwa. Air terkena darah kalau sedikit, air minum, jenazah haram diminum. Adapun air itu terkena darah apa tidak, ya marja nggak tahu. Kita yang tahu, kita yang meneliti. Taskhisnya itu penentuannya pada diri kita. Hukum dari marja. Jadi masalah puasa bayar atau enggak pun, marja nggak ada campur tangan, nggak bisa menetapkan. Itu urusan kita sendiri. Ya. Karena diri kita yang tahu. Ya, masalah berikutnya, idza taqada bi anna shoma laysa midarran bihi fasoma. Thumma tabayyana ba'da dzalika wujudud dharari min as-shami. Batala shamuhu wa alaihi qada'uhu. Nah, sekarang bagaimana? Kalau ada seorang mukallaf meyakini bahwa puasa itu enggak berbahaya, ya. Dia yakin, dia merasa sehat, merasa kuat, ada penyakit ringan katakanlah, dia yakin puasa enggak berbahaya. Ya, tapi kemudian ternyata ketika berpuasa datang bahaya puasa, ya, kumat begitu, dan bisa merusak kesehatannya. Bagaimana? Maka dia harus membatalkan puasanya. Artinya, ketika bahaya datang di tengah-tengah puasa, sekalipun pada awalnya meyakini tidak ada bahaya, maka wajib membatalkan puasa. Harus makan, minum supaya sehat. Betapa pentingnya menjaga kesehatan. Nanti setelah bulan Ramadan selesai, dia wajib mengqadha puasa yang dia batalkan itu. Masalah berikutnya, idza mana'at al-tibba'u maradahum min as-sawmi bisababi wujudid dharari minhu alaihim wa qaluhum inma yakunu hujjatan lil mukallafi fima idza hasala al-itminanu bid-dharari min qawlihim aw hasala lahu khawfu ad-dharari min qawlihim. Wa fi ghairi hataini surataini la yakunu qawluhu mu'tabaran syar'an. Apabila dokter itu melarang pasiennya untuk berpuasa karena akan membahayakan kesehatan si pasien tersebut misalnya. Nah, bagaimana ucapan dokter ini yang dia sampaikan kepada si mukallaf, kepada pasien bahwa puasa berbahaya, sementara pasiennya nggak yakin, masih ragu begitu. Dia melihat kondisi dirinya, sehingga nggak yakin ucapan dokter. Ya, maka pada kondisi seperti itu tidak menjadi hujah ucapan dokter. Ya, bagi mukallaf ya tidak menjadi hujah, karena ucapan dokter informasi menjadi hujah bagi mukallaf dengan dua hal. Ketika dia merasa yakin bahwa betul-betul akan datang bahaya. Kalau yakin bahaya akan datang, diterima ucapan dokter. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merasa takut. Dia belum sampai yakin, tapi merasa khawatir. Merasa takut kalau dia berpuasa akan bahaya. Itu pun dia jangan berpuasa. Jadi informasi dokter tentang bahaya berpuasa, berkesehatannya,
Ketika ada dua hal ini atau salah satunya baru dia taati ucapan dokter. Ketika dia akan berpuasa membahayakan atau dia merasa khawatir puasa membahayakan kesehatannya. Kalau dia nggak yakin sama sekali, nggak yakin, dia juga sehat, ya jangan didengar dokter itu. Udah tinggalkan saja, dia tetap berpuasa. Tapi nanti kalau ternyata di tengah-tengah puasa datang bahaya, dia batalkan. Ya jangan diteruskan puasanya. Sampai di sini ada pertanyaan, belum kita lanjutkan. Ya. Puasa nazar, kapan dia jadi wajib? Kan dia jangan jadinya 3 hari berturut-turut ya, tapi saya wajib 3 hari berturut-turut. Kalau nggak rezeki, kapan dia wajib? Terus jika ternyata di tengah-tengah ada hari yang haram puasa, bagaimana? Kayak Idul Adha. Nah itu bagaimana? Iya. Puasa nazar itu menjadi wajib ketika nazarnya telah berhasil. Seperti nazarnya Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra bernazar kalau Imam Hasan dan Al-Husain sembuh dari sakitnya berpuasa 3 hari. Nah pas sembuh penyakitnya langsung mereka berpuasa 3 hari. Quran menjelaskan. Bahkan sekeluarga berpuasa semuanya. Yang tidak bernazar, Imam Hasan Husain dan Fadl juga ikut berpuasa. Nah, karena memperoleh keutamaan puasa bareng dengan Imam Ma'sum. Ya, berpuasa mereka wajib ketika telah terlaksana nazarnya gitu. Ketika ada halangannya halangan syar'i, karena sakit parah misalnya atau karena kayak wanita ada haid, ya nanti ditunda nazarnya. Ketika halangannya sudah hilang, baru dikerjakan puasa nazarnya. Begitu. Kalau saat itu hajat yang tersampaikan jadi juga. Bagaimana? Apakah misalkan hajatnya sudah tersampaikan, ya, atau bisa ditunda sampai sekian waktu? Itu tergantung nazarnya. Ya. Kalau nazarnya nazar yang bukan muayyan, dia tidak menentukan harinya, boleh-boleh aja. Kalau dia menerapkan, saya kalau ini sukses, saya akan berpuasa pada hari A, B, C. Kan dia tentukan itu. Jadi pada hari dia berpuasa, kan dia tentukan. Atau langsung saya akan berpuasa, nggak nunda-nunda, ya wajib. Atau dia mutlak, saya akan berpuasa. Kapan? Nggak tahu kapan aja. Boleh, mutlak namanya, umum. Oh, selama kita nggak ucapkan waktunya, menjadi kayak puasa kodok, Ramadan lah. Kapan aja kita mau lakukan, terserah. Gitu. Seperti orang misalnya najar dengan sedekah. Kalau dia tentukan, saya bernazar sedekah 1 juta. Berarti wajib 1 juta. Kalau dia tentukan, saya akan bernazar sedekah. Di hatinya berapa? Ya nanti berapa aja lihat. Berarti dia nggak terbatas 10.000, mau 1 juta, mau lebih. Karena dia nggak menentukan begitu. Jadi kewajiban tergantung ketentuan yang dia tetapkan di dalam hatinya. Ya. Ada dalam Zoom. Baik, kepada teman-teman yang ada di Zoom bisa langsung bertanya. Ini soal puasa, amalan yang akan kita jalani pada bulan Ramadan yang insya Allah akan dekat lagi. Dari Aziza, Assalamualaikum Ustadz, apakah saat berbuka puasa harus menunggu sampai waktu gelap atau sesuai waktu azan yang berkumandang di sekitar wilayah? Ya. Mengenai waktu iftar, waktu sholat, waktu buka puasa, itu tolok ukurnya bukan sekedar gelap dan bukan masalah jam. Ya. Karena gelap dan terang itu bukan jadi tolok ukur terutama di negara-negara yang ada musim panas, musim dingin. Misal negara yang di musim panas, musim dingin. Ketika musim panas masih terang sekali sudah waktu maghrib. Kayaknya masih siang banget ini. Nah itu sudah azan maghrib. Musim panas, siang panjang, malam singkat. Kalau musim dingin sudah gelap masih belum juga maghrib ya karena musim dingin berbeda. Itu bagi yang negara yang ada musim panas musim dingin karena itu tolak ukur iftar buka puasa atau sholat bukan terang dan bukan gelap. Pengertian gelap dalam ayat itu ada menjabar di hadis. Kita nggak bisa menggunakan ayat untuk kita simpulkan sendiri. Kita harus sholat marja jangan pakai ayat. Ya artinya dengan adanya hadis-hadis fatwa marja bahwa waktu berbuka itu
Nah, ketika matahari telah tenggelam, kemudian mega merah di sebelah timur sudah naik ke atas begitu. Jadi mulai dari tenggelamnya matahari seukuran minimal seberapa jam kemudian baru mulai dibolehkan berbuka puasa. Karena itu pernah saya singgung pada kajian yang lalu, minggu yang lalu, sebaiknya untuk puasa ini sebelum masuk bulan Ramadan kita pergi ke pantai, ke pinggir laut untuk melihat tenggelamnya matahari. Ketika matahari tenggelam, bulatan terakhir sampai dengan permukaannya itu namanya ghurub. Ya, masih belum boleh berbuka puasa pas tenggelamnya itu. Ketika bulatnya sama dengan dataran belum boleh berbuka. Tapi lewati sedikit seukuran mega merah timur sudah terangkat ke atas. Minimal seberapa jam setelah itu. Kalau kita ke pantai misalnya kita lihat pas ghurub itu jam 6, kita bawa jam tangan. Nah, kita tandain, berarti ghurub itu jam 6. Kita pulang sudah memperoleh keyakinan. Nah, ketika kita dengar azan yang lambat atau azan yang cepat, kita tahu ini azannya kecepatan, ini azannya lambat. Nah, kita sudah melihat matahari. Azan nggak bisa jadi tolok ukur. Setelah kita melihat tenggelamnya matahari, jam 6 katakanlah tenggelam matahari. Karena itu kita pulang pas sebelum puasa kita iftarnya jam 6 20 menit, jam 6 seperempat paling cepat. Karena kita sudah melihat langsung tenggelamnya matahari. Jadi ukurannya bukan masalah jam tangan atau jam yang kita pakai atau yang ada di rumah, atau bukan juga azan di masjid tetangga atau sekitarnya, atau azan di radio, di televisi. Ya, kita bukan di Iran dan juga bukan karena gelapnya tenggelamnya matahari, bukan karena gelapnya cuaca misalnya, bukan karena itu. Harus melihat matahari tenggelam, bulatannya persis di sama dengan permukaan, berapa jam kemudian baru boleh iftar. Ya, itu ukurannya. Insyaallah jelas ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Zoom Roni Ustaz. Ya, silakan. Ya Ustaz, tadi meneruskan tadi pertanyaan mengenai iftar dan batas waktu puasa Ustaz. Kan kalau batas waktu beda azan Sunni dengan kita tuh kalau mengikuti jadwal itu beda sekitar ada 10 menit, ada 15 menit ini untuk subuh Ustaz. Nah itu apakah kita memakai patokannya Sunni tetap atau kita boleh memakai patokan azannya Syiah? Yang kedua, terus yang kedua mengenai iftar Ustaz. Tadi di Ustaz bilangkan kalau saya pernah berpuasa di negara yang panas, pada saat itu musim panas, puasanya sampai berapa jam ya? Lebih dari 17 jam lah kalau nggak salah. Itu memang itu bagaimana? Saya mengikuti waktu setempat, artinya pada saat sudah mulai azan, saya tetap saya bedakan 15 menit lah gitu. Nah itu mana jangka waktu lama puasanya saya itu bagaimana Ustaz? Apa memang saya berbuka harus mengikuti jadwal daerah setempat atau bagaimana Ustaz? Gitu. Syukur Ustaz. Iya. Tadi sudah kita bahas masalah masuk waktu itu, jika masalah baik tidak puasa harus ada itminan, keyakinan dari dalam diri kita sendiri. Ada keyakinan. Mengenai masuk waktu pun harus ada keyakinan yang timbul dari dalam diri kita. Nah sekarang ketika ada informasi yang berbeda, baik informasi dari kawan, dari radio, atau dari yang lainnya, ketika masih meragukan, jangan dulu dilakukan. Harus betul-betul meyakinkan. Nah ketika ada perbedaan, misalnya antara waktu Sunni Syiah walaupun berapa menit, kita cari, kita ambil yang meyakinkan diri kita. Yang meragukan kita tinggalkan. Karena itu ketika ada perbedaan misalnya, baik lebih cepat atau lebih lambat, kita ambil yang meyakinkan diri kita. Ya, itu yang menjadi ukuran buat kita melakukan sholat ataupun iftar ataupun buka puasa. Ya, kita ambil yang meyakinkan diri kita. Berarti kalau misalnya kita meyakininya karena pandangan Syiah Imamiyah, karena orang yang dipercaya, karena dengan penelitian dan seterusnya. Tambah lagi, kita ambil yang meyakinkan diri kita. Yang meragukan kita tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu untuk iftar atau sholat, betul itu harus kita sesuaikan dengan waktu di mana kita berada. Ya, kita di mana di Indonesia? Ya waktu Indonesia. Kita di luar negeri, waktu di negara tempat kita berada. Apalagi negara yang ada musim panas, musim dingin, musim panas lebih panjang puasanya, kita ikuti.
sehingga maghribnya sangat panjang sekali. Itu kita ganti waktu setempat. Dan waktu ukurannya adalah matahari, bukan jam. Jadi jam bisa salah, azan juga dari orang bisa salah, bisa cepat, bisa lambat. Tapi ukurannya adalah matahari. Cuma ketika di negara yang kita yakini telah menjalankan syariat kayak di Iran, ya sudah pakai apa namanya azan setempat dan apa namanya azan di radio, di televisi sudah bisa dijadikan pegangan. Maka Raja juga sudah menganjurkan untuk mengikuti azan setempat kalau azannya itu azan syar'i. Kita nggak perlu meneliti dengan jalan melihat matahari lagi. Jadi waktu sholat jadi ukuran untuk kita iftar atau untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Karena itu anjur Imam Ja'far tadi sangat tepat buat kita dan banyak manfaatnya, yaitu kita utamakan sholat dulu baru iftar begitu. Karena sholat perlu wudu, kemudian sholatnya baru iftar. Di samping pahalanya berlipat ganda, pahala sholat ketika puasa, juga kita yakin iftar sudah masuk maghrib yang syar'i insyaallah. Begitu insyaallah. Ustaz. Afwan. Masih bisa nanya atau gimana, Ustaz? Ya, silakan. Yang terkait dengan pembahasan yang kita bahas ya, supaya nggak terlalu jauh. Sebab masih banyak ini kita akan bahas. Nah, jangan sampai pertanyaannya yang belum kita bahas. Ya, silakan. Ya. Nanti kalau antum belum bahas nanti bilang aja, Ustaz. Nanti akan insya Allah kita bahas dari saudara kita Fatimah Zahra. Jika seseorang punya utang puasa ketika mendekat Ramadan, dia tidak bisa bayar karena sedang hamil, kemudian masuk bulan Ramadan, apakah setelah selesai Ramadan dia wajib bayar kafarah? Karena masalahnya ketika dia ingin bayar qada puasa, dia tidak bisa karena sedang hamil, dan jika dia berpuasa akan membahayakan dirinya dan anaknya. Iya. Jadi masalah qada puasa itu ketika seorang meninggalkan puasa dan dia punya qada puasa, itu kan jaraknya dari Ramadan sampai Ramadan berikutnya hampir 1 tahun kan. Ya. Ketika masa 1 tahun itu ada halangan terus, nggak berhenti, maka tidak ada kewajiban mengqadha langsung. Nanti tunggu sampai halangannya terangkat. Ya. Dan tidak ada kafarah. Kecuali kalau ada senggang waktu, ada kesempatan, dia menunda sampai nanti berikutnya, ada halangan berikutnya. Maka ketika itu terkena kafarah. Nanti soal detailnya akan kita bahas masalah tersebut di bab berikutnya insyaallah. Ya. Kalau menentukan diri, kadang kita kan ke dokter bilang jangan ketemu teman banyak yang sok tahu. Saya nggak apa-apa. Sedangkan penyakit ini kita baru pertama kali ngalamin sih. Mana yang lebih didengar? Teman yang pernah ngalamin atau dokter atau kita coba-coba? Ya. Pada kondisi seperti itu kita menimbang dan perhatikan diri kita. Kira-kira di diri kita sama nggak dengan pengalaman teman kita? Penyakitnya apa, sama kurus badannya, gemuk badannya, atau bagaimana makanannya. Kalau banyak kemiripan, kesamaan, dan bisa meyakini mendekati pengalaman teman, ya bisa diikuti. Kita melihat diri kita, nggak langsung melihat teman kita. Teman kita nggak langsung jadi tolok ukur buat kita. Nggak, kita pertimbangkan dari kita dulu. Ada kemiripan nggak, sama nggak. Nah, kita akan tahu ini kita tiba ada dokter ataukah teman kita. Gitu. Ya, kita perhatikan diri kita dulu. Penyakitnya apa, kondisi badan kita bagaimana, dan seterusnya. Insya Allah akan datang keyakinan nantinya kalau kita memperhatikan diri kita dan pertimbangkan. Sambil mohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk Imam Zaman, insya Allah akan dibantu, akan ada keyakinan. Dan biasanya dokter itu kan dalam jangka panjang nanti berefek loh Pak. Nah itu bagaimana? Jadi pada saat kita puasa, oke, nggak ada masalah. Itu jangka panjang mungkin setelah bulan puasa baru terjadi efek yang. Iya, yang jadi ukuran adalah ketika berpuasa itu, bukan setelah berpuasa atau nanti kemudian, itu nggak dihitung. Pada kondisi berpuasa itu berbahaya atau tidak. Ada pun nanti ragu nanti bahayanya nanti datang atau tidak, itu nggak jadi ukuran. Yang jadi ukuran bahaya ketika berpuasa, pada saat berpuasa. Berikutnya adalah as-shaumul wajib, puasa wajib, seperti puasa bulan Ramadan. Ya. Ada berapa puasa wajib itu? Di sini dijelaskan ada 7 macam puasa wajib. Pertama, puasa bulan suci Ramadan, wajib tentunya dengan syarat-syarat tertentu seperti mukallaf, sudah balik, kemudian memiliki akal yang sehat, kemudian tidak ada halangan seperti haid, nifas dan yang lainnya. Puasa Ramadan wajib ketika itu.
Yang kedua adalah puasa qadha. Ya, seorang punya qadha Ramadan belum dia laksanakan, maka dia wajib mengqadha puasa Ramadan di lain kesempatan. Shaumul kafarah, juga ada puasa-puasa kafarah. Ya. Ini ketika seseorang iftar atau membatalkan puasanya dengan sengaja misalnya. Ya, sudah tahu bulan puasa dan di siang hari dengan ikhtiarnya tidak ada paksaan dan maunya dia sengaja makan, sengaja menentang namanya. Ini wajib qadha juga, wajib terkena kafarah juga. Kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Dan paling enggak berturut-turutnya 31 hari, sebulan tambah 1 hari. Kemudian berikutnya boleh tidak berturut-turut. Itu puasa kafarah. Yang keempat, shaumul qadha 'andal ab wal puasa qadha untuk ayah dan ibu. Ya. Ketika kita tahu sebagai anak bahwa ayah kita atau ibu kita meninggal dunia masih punya hutang puasa atau hutang sholat juga, maka anak laki-laki yang pertama itu wajib melakukan qadha puasa atau qadha sholat untuk ayah dan ibunya yang waktu masih hidup meninggalkan sholat atau puasa. Itu namanya puasa qadha untuk ayah dan ibu. Ya. Untuk anak laki-laki yang tertua, yang paling besar. Anak yang lain boleh melaksanakan. Kalau nggak ada anak laki-laki, anak perempuan semuanya. Yang nggak ada yang wajib. Kalau anak perempuan melaksanakannya, ya sangat bagus. Karena menggugurkan kewajiban ayah dan ibunya. Yang kelima, as-shaumul mustahab alladzi shara wajiban bin nadri. Asal puasanya mustahab, disunatkan. Tapi menjadi wajib karena nazar. Misalnya puasa Senin Kamis lah, kan mustahab. Ya. Boleh puasa, boleh enggak Senin Kamis. Kalau bukan bulan puasa, dia mustahab. Puasa sunat. Kalau kita nazar, nanti kalau saya berhasil, saya lulus ujian, saya akan puasa hari Senin dan Kamis. Nah, menjadi wajib. Gara-gara nazar, yang tanya puasa Senin Kamis itu mustahab atau sunat menjadi wajib karena nazar. Awil ahad atau janji. Ya, janji pada Allah. Ya Allah, saya berjanji. Usaha ini saya sukses, saya berjanji akan berpuasa. Begitu. Ini pun wajib berpuasa karena melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh mengadakan perjanjian kepada Allah. Dan janji pada Allah itu akan memudahkan urusan, ya. Dan kedudukan janji ini di bawah kedudukan nazar. Nazar lebih tinggi kedudukannya, lebih sakral begitu, lebih mulia. Berjanji pada Allah al-ahad lebih rendah dibanding nazar. Awal yamin atau bersumpah. Sumpah di bawahnya lagi. Jadi nazar di bawahnya al-ahad, janji di bawahnya yamin, sumpah. Ya sumpah wallahi tallahi billahi kalau saya ini maka saya akan melakukan puasa misalnya. Menjadi wajib puasanya karena dia bersumpah, ya. Itu mengenai puasa yang sunat menjadi wajib. Karena nazar, janji, sumpah ini sangat membantu terkabulnya doa. Membantu kesuksesan. Terkadang ada hal yang mustahil bisa terwujud, bisa berhasil. Dengan nazar bisa berhasil. Dan ulama menganjurkan nazar yang termasuk mujarab itu nazar dengan niat motong kambing, menyembelih kambing. Misalnya kalau saya ini sukses usaha saya bernazar motong kambing. Nanti bagi-bagi dagingnya. Itu sangat mujarab nazar dengan motong kambing. Bahkan waktu Imam Khomeini sakit, beliau mengutus muridnya untuk datang ke Syekh Bijat. Kata Syekh Bijat, nazar motong kambing untuk Imam Khomeini. Ya. Untuk kesembuhannya. Yang keenam, shaumul yaumis salis min ayyamil i'tikaf. Puasa hari ketiga ketika i'tikaf. Nah, di sini perbedaan i'tikaf Ahlus Sunnah dengan i'tikaf Syiah Imamiyah. Ya. Apa namanya? Ajaran Ahlul Bait. Kalau i'tikaf di Ahlus Sunnah itu tidak ada puasanya. Kita mau tinggal di masjid mau 1 menit, mau 2 menit, mau 1 jam, mau berapa hari, i'tikaf sudah. Yang penting niat. Ya. Nama itu an a'takifa fi hadzal masjid perbuatan Allah atau sunatan lillahi taala. Aku niat tinggal i'tikaf di masjid ini karena Allah. Sudah jadi pahala i'tikaf. Walaupun 1 menit. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah punya pandangan seperti itu. Kalau di Ahlul Bait tidak. I'tikaf itu ibadah yang sangat tinggi nilainya. Punya aturan khusus. Dan i'tikaf itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya di masjid dan juga enggak sembarang masjid. Masjidnya harus masjid jami, masjid untuk umum. Kan ada masjid khusus.
masjid untuk suku tertentu, ada masjid untuk orang pasar, masjid pasar, ada masjid keluarga. Enggak, bukan masjid ini, masjid jami, masjid umum untuk siapa saja, bukan untuk golongan tertentu. Yang kedua, i'tikaf harus dengan puasa. I'tikaf saja di masjid tanpa puasa bukan i'tikaf, enggak sah. I'tikaf ibadah yang sangat mulia dan dengan rasa tertentu. Ya. Nah, di sini kita bertanya, kok beda sih antara ahli sunnah dengan syiah, yang mana yang benar? Kalau kita mencari yang mana yang benar, yang mana yang salah, kita nggak usah pakai Al-Quran, nggak usah pakai hadis, kejauhan dan kesulitan. Pakai akal kita saja. Ya. Kalau kita melihat ada dua orang yang berbeda, ya, kita tahu jelas dua orang berbeda. Yang satu kelihatan betul dia alim, banyak belajar, keluarga Nabi, suci, mulia, Quran menjelaskannya, dan syariat lebih daripada dia sampai. Gini pendapatnya. Yang satu bukan keluarga Nabi, masuk Islamnya lebih lambat juga, dan juga misalnya latar belakangnya berbeda, ilmunya juga nggak sempurna. Kita lihat ini dengan akal kita, nggak usah pakai ayat, riwayat. Kita lihat, nah kita pilih yang mana? Ya pastilah pilih yang ini. Ketika ada dua supir, satu kita kenal, dia pengalaman, udah kemana-mana, punya SIM A, punya SIM B, tahu. Satu supir belum pengalaman, SIM-nya hanya terbatas, lebih sedikit, ya, pengalamannya sedikit. Kita nggak usah pakai tanda nanya macam-macam, kita lihat diri kita dengan ilmu kita. Ya kita pilih ini yang lebih pengalaman. Untuk mengetahui ikhtilaf di sini pun cukup dengan kita melihat ini pendapat siapa yang kita pegang. Kalau dari Rasulullah, keluarga Nabi, Imam Ali, Imam Ma'sum, Quran menjelaskan, ya kita ambil sudah, itu yang benar dan itu kita yakini. Jangan ikuti ibadah yang asal katanya yang enggak jelas dan atau mentakwil Quran atau hadis yang sembarangan. Nanti ibadahnya akan mardud, akan menjadi ibadah yang maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Berhati-hati. Nah, kita jangan juga menyalahkan, jangan mudah menuding menyalahkan orang lain. Ini buat diri kita ya. Buat diri kita hati-hati. Kita melihat orang lain, mereka terserah. Bahkan juga agama lain, mau Kristen, mau Buddha, silakan saja. Membuat diri kita harus begini begitu. Kita jangan menunjuk orang lain, itu salah, itu benar, itu begini. Jangan. Berhati-hati, jaga persatuan. Buat diri kita harus kita begini cara memilihnya. Ini pada kita begitu. Sehingga menjadi keyakinan yang kuat. Nah, jadi puasa hari ketiga i'tikaf wajib. Ya. Sebab i'tikaf itu harus 3 hari ya. Ketika masuk ke masjid hari pertama harus puasa. Ketika ingin keluar membatalkan, misalnya ada halangan atau nggak ada halangan, ingin mundur di i'tikaf, nggak apa-apa, nggak berdosa. Kemudian misalnya hari kedua misalnya capek i'tikaf, ingin batalkan, ingin keluar saja, keluar. Sehingga dibatalkan i'tikafnya, nggak apa-apa. Tapi hari ketiga nggak boleh. Selama hari ketiga wajib berpuasa. Karena i'tikaf di dalam masjid, nggak boleh keluar, harus disempurnakan. Itu syariat Ahlul Bait. Jadi puasa hari ketiga dalam i'tikaf hukumnya wajib. Yang ketujuh, shaumu badalil hadi fi hajjat tamatu, yaitu puasa sebagai pengganti korban kambing atau hewan ketika melaksanakan haji tamatu ya. Sudah ada penjelasan di bab haji ya. Idza lam yatamakan al-hajj min al-haji walau bil iqtiradi yajib alaihi ay yasuma 10 ayamin badalan min anhu 3 ayamin fil hajj wa 7 fi baladihi. Itu Al-Qur'an menjelaskan ya. 3 ayamin hajj wa 7 jarja'atum. Artinya ketika orang pergi haji, pas tiba saatnya Idul Kurban dia wajib menyembelih kambing. Wajib kalau ketika haji menyembelih kambing ketika Idul Kurban itu. Nah dia tidak mampu, nggak punya, maka sebagai ganti menyembelih kambing atau korban dia berpuasa 10 hari. Ya, 3 hari di sana ya di Mina dan 7 hari ketika pulang ke negaranya. Itu menjadi wajib, puasa wajib gara-gara dia tidak mampu untuk berkorban kambing ketika ibadah haji. Masa berikutnya tentang syarat-syarat wajib berpuasa. Ya. Pertama al-bulughu baligh. Ketika belum balik, ya belum wajib berpuasa. Misalnya kalau wanita itu baliknya biasanya ketika usia genap 9 tahun kemaria wanita. Kalau laki-laki baliknya ada beberapa cara. Satu di antaranya adalah ketika usia 15 tahun kemaria sempurna.
Dan biasanya anak laki-laki yang tinggal di kota lebih cepat baliknya. Karena ukuran balik itu bukan saja usia, tapi juga bisa dengan cara yang lain. Dengan jalan mimpi basah misalnya. Keluar sperma ketika mimpi. Maka itu tanda balik. Telepon anak itu baru berusia 13 tahun atau 12 tahun. Kalau sudah pernah mimpi basah, keluar sperma, maka di situ dia mulai balik. Enggak mesti 15 tahun. Atau telah tumbuh rambut di bawah pusarnya. Itu pun tanda balik. Ya. Jadi ada beberapa cara balik laki-laki. Satu di antaranya. Bukan ketiga-tiganya. Bukan ketika kumpul misalnya usia 15, tumbuh rambut di bawah pusar. Kemudian telah mimpi. Harus kumpul tiga-tiganya. Enggak begitu. Salah satu saja sudah menjadi tanda bahwa dia telah balik. Kemudian al-aqlu, memiliki akal yang sehat. Dan kata-kata akal yang sehat ini bukan berarti lawannya orang gila. Enggak. Terkadang orang pada kondisi tertentu dia sehat. Kondisi yang lain, nah dia enggak sehat. Ya. Atau karena suatu hal, sehingga dia pingsan atau mabuk, akalnya hilang. Nah, pada kondisi dia tidak berakal, karena gila, karena mabuk, karena semaput, karena yang lainnya, maka tidak ada kewajiban berpuasa. Enggak boleh sholat, enggak boleh puasa. Harus punya kesadaran yang penuh ketika akalnya sehat. Yang ketiga al-qudratu, harus punya kemampuan. Ya. Kalau dia sudah balik, akan sehat, tapi enggak punya kemampuan. Karena saking tuanya, usianya 90 tahun misalnya. Ya. Atau badannya kurus, ya lemah fisiknya. Kalau puasa enggak mampu, maka enggak wajib. Nanti ada solusi lain yang telah Allah berikan solusinya. Jadi bagi orang yang sudah sangat tua yang enggak mampu puasa, enggak boleh puasa, enggak jadi haram. Usia sudah 80 tahun, sudah lemah sekali, enggak mau puasa, ya jangan puasa. Dipaksakan juga, ya puasa jadi dosa, jadi maksiat, bukan puasa yang ibadah. Nanti gantinya kena bayar, kena kebayar fidyah. Ya, fidyah 1 hari itu 3/4 kilogram. Kalau dia sampai akhir hayatnya nggak puasa misalnya, katakanlah 2 bulan, 2 tahun, kemudian baru meninggal, berarti 60 hari dikali 3/4 kilo makanan atau beras gitu dikalikan. Sebagai bayar fidyah puasa yang dia tinggalkan. Yang keempat adamul ighma, dia tidak punya penyakit ayan, penyakit apa suka pingsan, suka semaput begitu. Alla yakuna musafiran, tidak dalam kondisi safar. Safar pun terperinci, safar bagaimana? Karena tidak semua safar itu tidak boleh puasa. Ada kewajiban berpuasa dalam safar. Itu diperinci dalam bab sholat musafir atau bab safar, terperinci. Ya. Tapi kalau ahli sunnah mutlak, selain dalam safar apapun boleh berpuasa. Nah, mereka meyakini bahwa safar itu bukan azam, bukan kewajiban untuk tidak berpuasa, tapi keringanan saja, dispensasi. Sehingga bagi orang yang mampu berpuasa dalam safar, ya puasa. Untuk mereka dalam safar kemanapun, sejauh apapun, mereka berpuasa. Itu di ahli sunnah. Beda dengan di Syiah Imamiyah, ya, di Ahlul Bait. Ketika safarnya safar syar'i dan memenuhi syarat, nggak boleh berpuasa. Ya. Misalnya, ketika kita keluar rumah, misalnya di pagi hari, jam 7, jam 8, sebelum zawal, sebelum zuhur kita keluar. Kita pergi ke kota lain, dari Jakarta pergi ke Bandung. Ya. Nah, karena keluarnya di pagi hari, maka tidak boleh berpuasa. Ya. Itu pertama, keluarnya di pagi hari sebelum zawal. Kalau keluar setelah terbit matahari, keluarnya setelah jam 12, ya berpuasa, wajib berpuasa. Itu ada ketentuannya. Dan juga kapan boleh berbukanya? Nggak bisa kita berbuka puasa karena kita akan safar, kita makan atau minum masih di rumah, nggak boleh. Harus mencapai namanya hadud tarakhus. Itu kita sampai ke perbatasan, lewat seukuran 1-2 kilo baru boleh iftar dan makan. Ada ketentuan yang detail, bukan sekedar musafir langsung boleh langsung tidak boleh puasa, nggak begitu. Ada ketentuan yang lebih detail lagi harus kita perhatikan, sehingga tidak salah dalam menjalankan ketentuan syariat insya Allah. Globalnya beda antara Sunni dan Syiah masalah tidak puasa dalam safar. Yang keenam, adamul haid wan nifas, tidak pada kondisi haid dan nifas bagi perempuan. Kalau haid, ya jangan puasa. Nifas, melahirkan, keluar darah, nggak boleh berpuasa, hukumnya haram. Dan beda antara nifas
ahli sunnah dan nifas ahlul bait. Kalau nifas di ahlul bait 10 hari. Hanya 10 hari. Adapun di sebagian ahli sunnah 40 hari. Nah, sangat beda. Jadi gimana kalau begini? Nah, kalau ternyata yang benar adalah pandangan ahlul bait di sisi Allah, berarti sebulan enggak sholat. Ya. Kemudian Allah yakuna samu dharariyan. Tadi sudah dibahas. Puasanya tidak membahayakan kesehatan dirinya. Kalau membahayakan kesehatan dirinya, maka tidak boleh berpuasa. Yang ke-8, Allah yakuna samu harajian. Puasa tidak membuat dia itu sangat sulit, sangat berat. Dengan berpuasa dia sangat berat, misalnya karena kehausan yang sangat, ya kelaparan yang sangat, kemudian dia menanggung risiko menjadi payah, maka dia tidak boleh berpuasa. Ini adalah 8 syarat seseorang wajib berpuasa, terutama ketika masih bulan suci Ramadan. Yaitu balik, berakal, al-qudrah, punya kemampuan, tidak ayan, tidak dalam kondisi safar, tidak haid, tidak nifas, ya, tidak membahayakan puasanya, juga tidak sangat sulit sekali. Masalah berikutnya. Yajibu shaumu ala man kana wajidan li syara'itil mutaqaddimah. Wajib bagi setiap orang yang memenuhi syarat tadi itu untuk melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Wa alaihi, oleh karena itu, fala yajibu shaumu ala ghairil balighi wal majnuni wal mumu alaihi wal ajiji 'ani shaumi wal musafiri wal mar'atil haidhi wan nufasa'i wa syakhsil ladzi yusabbibu shauma lahu dharara. Ini penjabarannya. Oleh karena itu, orang yang tidak memenuhi syarat tidak wajib berpuasa. Yaitu mereka yang belum balik, mereka yang akalnya nggak sehat, yang suka pingsan, penyakit ayan, yang lemah dari berpuasa, yang bepergian atau yang safar, wanita haid, wanita nifas, ya, ini tidak boleh dan tidak wajib berpuasa. Juga bagi orang yang puasa membahayakan kesehatannya. Puasa payati mazidu tawdihin lidzalika fid durusil lahiqah. Dan akan dijelaskan pada kajian-kajian pelajaran berikutnya secara detail. Masalah berikutnya, la yajuzu dal mukallafi tarku shaumi li mujarradi dha'fi walakin idza kana dha'fu binahwin yakunu tahammulu shaumi ma'ahu syaqqan katsiran jajalahu tarku shaumi. Kalau orang merasa lemah, atau misalnya wanita ketika masuk usia 9 tahun, dia masih lemah untuk puasa. Boleh puasa, wajib puasa, ataukah dia boleh tidak berpuasa? Ini bagaimana? Dikatakan, kalau sekedar merasa lemah saja, wajib berpuasa. Jangan mengikuti dugaan-dugaan dirinya atau sugesti dirinya, wajib berpuasa. Kecuali kalau kelemahannya itu sampai membuat dia sangat susah berpuasa, maka boleh tidak berpuasa. Ya. Bagi anak wanita terutama yang usia baliknya lebih cepat, ya 9 tahun. Wa kadzalika law kana fihi dhararun aw khafa ad-dharara minhu. Juga ketika ada bahaya yang diyakini atau bahaya yang dikhawatirkan, maka tidak boleh berpuasa. Wa alaihi fal fatayatul lawati akmalna 9 sanawatin qamariyatin 'alal masyhuri yajibu alaihinna shaumu. Oleh karena itu, putri-putri yang baru balik, yang usia baru sempurna 9 tahun, menurut pendapat yang masyhur, dia wajib berpuasa. Jangan mengikuti kelemahan dirinya, kecuali kalau meyakini lemahnya akan menimbulkan penyakit. Wala yajuzu lahunna tarkuhu limujarradi su'ubati aw dha'fil badani wa nahwi dzalika. Tidak boleh meninggalkan puasa hanya sekedar merasa lemah atau sulit, ya. Na'am law kana shaumu mudarran bihinna aw kana fi tahammuli masyaqqatun kabiratun jazalahunal iftar. Iya. Kalau yang berpuasa itu akan membahayakan dirinya, membuat dia sangat sulit sekali, maka boleh iftar, boleh tidak berpuasa. Ya. Itu ketentuan syariat di Ahlul Bait yang wajib kita pahami dan wajib kita amalkan insyaallah. Ya. Waktu tinggal sedikit, ada waktu insyaallah untuk pertanyaan. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan. Yang musafir tadi belum jelas saya. Iya. Nah, misalnya saya begini nih, mau pergi ke katakanlah ke Bandung atau ke Tasik. Iya. Tapi saya berangkat dari rumah ini misalnya sebelum jam 12 misalnya yang tadi zuhur. Kan saya wajib membatalkan puasa gitu. Iya. Terus kalau saya sudah sampai di sana bagaimana kelanjutannya? Itu yang saya apakah saya di sana juga termasuk musafir yang diwajibkan tidak berpuasa atau bagaimana? Oh iya.
Kalau di kota Bandungnya tergantung niat antum. Kalau sejak awal berangkat antum niat tinggal di Bandung 10 hari minimal, di sana wajib puasa. Kalau kurang dari 10 hari nggak boleh berpuasa. Gitu. Oke. Iya. Jadi ukurannya adalah 10 hari minimal. 10 hari. Kalau kurang nggak wajib puasa. Bahkan nggak boleh puasa. Iya, wajib iftar. Dan sholatnya juga kalau kurang 10 hari tinggal di sana, qashar. Lebih 10 hari, wajib tamam sholatnya. Jadi puasa juga dan tamam sholatnya. Ya. Baik. Ada yang lain yang di ICC? Kalau nggak ada kita ke Silvi. Mohon izin bertanya untuk masalah imsak dan waktu subuh. Biasanya saya mengikuti waktu sesuai aplikasi Falak Abi yang ditentukan oleh tim Abi. Yang menurut saya beliau menentukan pasti akan menentukan sesuai syariat. Biasanya dalam Falak Abi ada perbedaan beberapa menit dengan waktu azan sunni. Pertanyaannya apa ya? Tanggapan antum gimana, Ustaz? Iya. Tadi saya katakan bahwa masuk waktu itu untuk sholat dan iftar harus ada itminan keyakinan. Keyakinan penelitian kita atau keyakinan dari informasi orang yang kita percaya. Itu penting. Ada itminan, ada keyakinan. Orang kita percaya itu memiliki pengetahuan dan jujur, ya sudah kita pakai. Ketika menggunakan Falak Abi, informasi dari ustadz yang ada di Abi, dan kita yakini mereka jujur, mereka ngerti alim, kita pakai. Ya itu yang paling bagus. Tapi jam tangannya jangan yang rusak. Nanti lihat jam tangannya rusak. Kecepatan misalnya, itu berbahaya juga. Harus diyakini. Yakini jam tangannya nggak rusak, ya jamnya pas, dan juga diyakini informasi tersebut dari mana datangnya. Baik masuk imsak untuk berpuasa, atau masuk iftar, ataupun masuk awal bulan puasa, atau akhir puasa, itu awal Syawal. Sama, ya. Untuk awal Ramadan, hari apa kita puasa, atau awal Syawal kamu kita lebaran, bisa dengan kita meneliti sendiri, langsung lihat mataharinya, lihat rembulannya. Kita punya ilmu, kita punya kemampuan, jalan aja. Boleh, ya boleh. Ya kita kita amalkan buat kita, gitu. Kalau kita nggak meneliti sendiri, kita nggak bisa melihat hilal untuk awal Ramadan. Kita nggak bisa melihat matahari ke pantai untuk menentukan masuknya iftar atau waktu maghrib. Nah, kita cukup menerima informasi dari orang yang kita percaya dan dia itu jujur. Iya. Kita percaya karena dia alim dan juga nggak akan mendusta. Ya, udah itu. Bahkan untuk masalah awal Ramadan, akhir Ramadan, dan awal Syawal, jika informasi itu datang dari bukan orang Ahlul Bait, itu dibolehkan. Asal dua syarat. Kita yakin dia tuh alim, tahu ilmunya dan jujur, sudah selesai. Nah, kita ihtiram nggak apa-apa. Kenapa antum ikut sana? Karena meyakini dia itu alim dan jujur, ya sudah. Anda meyakini yang ini, alim dan jujur, ya sudah, beda, nggak ada masalah. Di Iran biasa beda, nggak ada masalah. Keyakinan beda-beda, yang penting ada keyakinan ilmu tersebut diamalkan dan jujur, itu saja. Ya. Cuma jangan menyalahkan orang lain, itu benar. Nah, cuma keyakinan jangan dibuat-buat juga. Saya meyakini ini, misalnya dibuat-buat keyakinannya, padahal di hati dalamnya belum terpenuhi syarat-syarat keyakinan. Keyakinannya ada sedikit misalnya perasaannya, atau karena dorongan kelompoknya, atau karena fanatik, itu belum keyakinan yang murni. Ya, karena melihat sesuatu, karena melihat gurunya, melihat kelompoknya, melihat organisasinya, condong keyakinan di situ, itu nggak sah keyakinan itu. Keyakinan yang murni nggak melihat madhab, nggak melihat kelompok, nggak melihat yayasan, nggak melihat organisasi, lihat dirinya, tahu dia itu alim, dia itu jujur, ikuti, gitu. Sehingga kalau kita membandingkan, misalnya kita bandingkan ya, kan kita biasa membandingkan. Anak kecil pun membandingkan oleh kita untuk masalah ibadah, pasti membandingkan. Ketika ada keputusan dari Abi, dari pemerintah katakanlah, siapa Abi, siapa pemerintah. Nah, ilmunya di mana, yang di mana ilmunya, di mana kejujurannya, kita bandingkan. Ya, kita pilih yang mana, kita lihat. Ya. Apakah kita menolak Abi ikut yang ini, sementara ini bukan Ahlul Bait. Ya. Sementara ini Ahlul Bait. Dan kita yakin mereka bukan para pendusta. Dan yakin mereka orang yang alim. Masa kita tinggalkan. Pakai akal sudah cukup di sini. Nggak usah pakai ayat, riwayat, debat, macam-macam. Nggak pakai akal saja. Tapi itu kalau pernah ada orang yang ikut ini, ya nggak apa, silakan. Yang penting jangan ribut. Itu yang salahnya. Nanti pada Allah terserah. Kita meyakini yang ini. Dia ini alim, dia ini jujur. Sudah kita pegang. Antum yang mana? Terserah.
Walaupun satu meja, ya, semeja. Dia iftarnya duluan, karena sudah yakin, sudah masuk waktu. Makan duluan, Anda belum yakin, ya nggak apa-apa, nanti setengah jam lagi, walaupun satu meja. Yang penting nggak ribut itu, nggak ada kedengkian. Itu yang paling penting. Ya, soal sudah jelas ya? Ya. Yang lain ada yang di ICC? Kalau tidak ada, kita beralih ke Zoom. Ya. Jadi selama ini karena sudah belajar, saya ngelihat sendiri. Pertama di atas kepala aja, kalau sudah gelap, walaupun saat di barat masih merah. Saya nggak nunggu di timur sih, karena biasa tutupan di atas kepala, sudah gelap. Nah biasanya yang saya perhatikan selalu selisih Ustaz, antara Abi mau yang apa yang dari Syiah lain pasti ada selisih 2-3 menit baik lebih cepat maupun lebih lambat. Pertanyaannya sekarang musim mendung, apakah saya mau nggak mau harus berpatok kanan itu tuh biasanya nggak bakal bisa lihat lagi nih. Atau belum ya? Belum. Iya. Pada kondisi seperti itu, kita pilih ihtiyat saja yang meyakinkan kita. Ya, kita lambatin sedikit, 5 menit, nggak apa-apa. Dilambat sampai setengah jam pun nggak berdosa. Untuk memperoleh keyakinan. Yang sampai ibarat kita ada keraguan, nanti jadi penyakit berbahaya. Pada kondisi meragukan karena mendung atau karena yang lain, kita pilih yang meyakinkan diri kita. Misalnya untuk mulai berpuasa, ya sebelum azan, sebelum masuk subuh. 10 menit sebelumnya kita udah siap-siap, udah tidak makan minum lagi. Untuk iftar kita lambatin sedikit, itu yang meyakinkan. Kalau masih 4 jam setelah ghurub kita masih setengah jam, nggak apa-apa. Kalau kita kuat, kita sehat, kita sholat duluan, misalnya, atau baca Quran dulu, nggak apa-apa. Tuh itu yang afdol, yang meyakinkan. Sehingga bagi kita betul-betul kita yakini kesahihannya, insya Allah. Pilih yang meyakinkan dari kita. Jadi kita bebaskan dari pengaruh hawa nafsu, pengaruh ego, pengaruh yang lain, kita bebaskan. Kita mohon pada Allah, mohon Imam Jamal membimbing kita akan melaksanakan yang terbaik insya Allah. Iya, itulah was-was itu harus kita singkirkan dengan keyakinan. Kita latih diri kita mencari yang meyakinkan, nanti was-was akan hilang. Cari yang meyakinkan. Was-was penyakit berat, dan was-was itu bertingkat-tingkat. Bukan hanya dalam masalah wudhu, ibadah, enggak, was-was dalam masalah yang lain pun terjadi. Dalam masalah akidah, bagi ulama was-wasnya, bagi filosof bisa was-was dalam masalah akidah, pemikiran, sangat berbahaya. Karena setan akan mudah masuk nanti membisikkan hal-hal yang tidak baik. Karena was-was itu nanti mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Itu kerjaan setan, sangat berbahaya. Kita singkirkan dengan keyakinan, keyakinan dengan memperoleh pengetahuan. Lewat kita belajar, mengkaji, merenung, melihat, bertanya, pengalaman, akan datang keyakinan. Was-was akan tersingkir insya Allah. Biasanya kita jam ambil keyakinan sih untuk puasa jam 6.25, nggak masalah ya. Bagus, malah afdol. Negatif menimbulkan keyakinan lebih utama. Yang penting nggak ada efek yang lain. Misalnya nggak ada menimbulkan ikhtilaf atau di luar jadi berantem, nggak ada efek yang lain. Nggak apa-apa, bagus seperti itu. Baik, dari Kak Rini, niat puasa apakah bisa digabung? Misalnya puasa Rajab diniatkan untuk bayar puasa Ramadan. Iya. Niat puasa Rajab digabung dengan qada. Walaupun tidak digabung, ketika pada waktu yang disunatkan dengan niat puasa qada, puasa wajib, maka otomatis mendapat pahala sunat. Ya, begitu. Misalnya hari Idul Qadir, sunat puasa. Dan kebetulan kita punya hutang hari itu. Nah, kita niat qada puasa wajib pada hari Idul Qadir. Otomatis kita dapat puasa, dapat pahala sunatnya juga. Walaupun tanpa niat. Itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu menggabung niatnya dengan niat puasa qada pada waktu yang disunatkan, maka dapat 2 pahala. Pahala mengqada dan pahala kesunahan pada hari itu, insya Allah. Oke, ada yang bertanya soal fikih wanita, tapi ini sudah bisa bertanya langsung ya ke Ustazah Wardah, nanti bisa minta nomornya ke panitia. Untuk selanjutnya Kak Atika, kalau dalam kondisi takiyah dan buka bersama ahlu sunnah, ini buka bersama dengan saudara-saudara kita ahlu sunnah saat puasa Ramadan, apakah boleh membatalkan puasa lebih awal bersama dengan ahlu sunnah, dan apakah terkena kafaroh? Ini dalam kondisi takiyah. Iya.
ibadah pada kondisi taqiyah itu sah. Dan melakukan ibadah pada kondisi taqiyah menjadi wajib. Tapi taqiyahnya perlu dipahami dengan baik dan benar. Yang sampai bukan pada peringkat taqiyah, belum waktunya taqiyah, dianggap taqiyah, jadi batal ibadahnya. Karena taqiyah itu ada 4 keadaan. Ya, taqiyah ada 4 keadaan. Ketika kita merasa yakin kalau kita beribadah dengan cara seperti itu, kita akan dibunuh. Yakin akan dibunuh. Bukan kira-kira, ya. Bukan karena nggak enak, bukan, yakin akan dibunuh. 1. Yang kedua, kalau kita melaksanakan ibadah seperti itu, harta kita akan diambil, dirampas. Kita punya harta. Ketiga, kehormatan kita. Kehormatan buat diri kita, akan injak-injak, atau istri kita, atau anak kita. Nah, ini menjadi wajib taqiyah pada kondisi seperti itu. 3 hal ini. Tapi ini jarang terjadi. Kalau terjadi, maka wajib taqiyah. Dalam satu keluarga misalnya, kita soal anak masuk ahlul bait. Ya. Kalau dia nggak taqiyah, dia akan diusir, akan dibunuh. Misalnya orang tuanya terancam. Dia wajib bertaqiyah. Bukan boleh, wajib. Kalau nggak taqiyah, nggak sah. Kalau seperti mereka. Itu kondisi yang meyakinkan. 3 kondisi ini. Yang keempat, menjaga persatuan. Taqiyah mudharati. Menjaga ukhuwah. Ini nggak semua orang tentunya. Ya keluarnya orang awam, orang biasa misalnya, nggak dikenal. Dia di masyarakat. Dia jaga ukhuwah bagaimana? Dia ada nggak ada, puasa nggak puasa, sholat nggak sholat, nggak ada, nggak direken, nggak dihitung. Yang menjaga ukhuwah adalah orang yang punya kedudukan. Artinya kalau orang punya kedudukan ini dia tidak bertaqiyah, maka akan rusaklah persatuan di jamaahnya, di masyarakatnya, gitu. Dia punya kedudukan untuk menjaga ukhuwah, maka dia bertaqiyah. Di sini wajib. 4 keadaan ini. Nah, kita di keluarga kita lihat, kita terapkan pada diri kita, apakah salah satu dari 4 hal ini ada pada kita atau tidak. Ketika ada, wajib bertaqiyah. Ketika enggak ada, pakai cara yang lain, jangan sampai bertaqiyah. Nah, nanti bisa termasuk iftar dengan sengaja, wajib qadha dan wajib kafarah, begitu. Jadi taqiyah perlu dipahami dengan baik, baru kita terapkan dengan mengetahui kondisi yang sebenarnya. Ketika bukan kondisinya, maka tidak boleh bertaqiyah. Karena kita berbeda-beda. Bisa jadi kita berkumpul di satu tempat, si A wajib taqiyah, si B haram bertaqiyah. Karena kedudukan berbeda-beda, begitu. Ketika satu orang pejabat, dia punya kedudukan, punya keberanian. Satu orang yang awam, dituduh di satu tempat. Yang pejabat dia nggak boleh taqiyah karena dia pejabat, dia punya kemampuan. Buat apa taqiyah? Mau takut sama siapa? Nggak ada yang mengancam. Tapi si B ini kan dia orangnya lemah, terancam, khawatir, dia taqiyah. Jadi taqiyah itu bisa berbeda antara kita dan yang lain walaupun dalam satu tempat, dalam satu kondisi. Nggak bisa disamakan. Itu setiap orang harus memahami kondisi dirinya masing-masing sehingga bisa menerapkan taqiyah dengan sebenarnya. Ini mafhum taqiyah seperti ini pengertiannya. Ini kondisi saya. Nanti disinkronkan sehingga wajib bertaqiyah. Kalau hanya karena nggak enak, karena apa namanya, ya karena perasaan gitulah, itu belum waktu untuk bertaqiyah. Itu hanya was-was syaitonis saja. Harus yang meyakinkan adanya ancaman buat diri kita. Itu barangkali sekedar tambahan untuk masalah taqiyah. Jawaban sebelum tadi tentang niat itu wajib bisa digabung dengan sunnah, karena saya pernah pelajari wajib nggak bisa digabung dengan sunnah, tapi sunnah dengan sunnah bisa digabung. Misalkan niat puasa Rajab sekalian niat puasa hari Kamis, kan sunnah sama sunnah. Tapi kalau wajib nggak bisa, dia berdiri sendiri. Nah tadi penjelasan Ustaz bisa digabung ya? Bukan, iya. Artinya dengan niat puasa wajib, puasa qadha, maka pahala puasa sunat didapati. Nggak perlu niat gabung. Niatnya tetap satu, niat puasa wajib qadha. Tapi ketika pada waktu disunatkan berpuasa, mendapat pahala sunat juga. Pahalanya dapat. Pahalanya dapat 2 pahala. Niatnya nggak perlu, ya. Ya. Ya, waktu sudah habis, mungkin kita akan sambung pada kesempatan yang mendatang insyaallah. Nah, ada jadwal yang berikutnya kajian akidah. Sampai di sini jika ada kesalahan, kekurangan, kehilapan mohon diperbaiki, dikoreksi, dan kita saling mendoakan insyaallah. Amin ya rabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang belum dijawab, insyaallah pekan depan masih ada materi ini. Mohon disimpan dan insyaallah akan kita lanjutkan pada
fikih ibadah pekan depan. Dan untuk pertanyaan seperti fikih wanita bisa bergabung ke fikih wanita atau ada grupnya, nanti bisa dikontak panitia atau bisa kontak langsung ke Ustazah Wardah, pemateri fikih wanita yang ada di ICC. Sekian, terima kasih. Insya Allah akan kita lanjutkan pada materi selanjutnya, materi akidah.